Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang rasa syukur dan sikap santun. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam hidup, kita tidak bisa selamanya merasakan kebahagiaan. Namun, ada kala kita berada di titik kesulitan dan kesusahan. Akan tetapi, ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersyukur dapat dilakukan dengan bersyukur secara lisan, mengucapkan hamdalah, bersyukur dengan hati maupun dengan tindakan. Cara bersyukur senantiasa berterima kasih kepada orang lain, merenungkan nikmat Allah, qanaah, memperbanyak zikir, mengamalkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Jika ucapannya lemah lembut, maka tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Mengamalkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, menghormati orang yang lebih tua. Kedua, membungkukkan badan ketika melewati yang lebih tua. Ketiga, mengucapkan salam. Keempat, menghormati sesama. Kelima, menjaga adab. Membungkukkan badan tidak akan membuat dirimu rendah di hadapan orang lain, melainkan akan menambah kemuliaan pada dirimu sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9, yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9. Di sini menjelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan menerangkan bahwa banyak orang yang dengki dan sombong hingga menjadikan mereka tetap musyrik kepada Allah. Selanjutnya Quran Surah Az-Zukhruf ayat 10 yang artinya, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 10. Di sini menjelaskan tentang Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman agar dapat tinggal dan menetap, dan jalan-jalan di bumi agar mendapat petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Ayat 11 menjelaskan tentang Allah menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menuju kadar yang diperlukan untuk minuman manusia, binatang, dan tumbuhan, dan menghidupkan air di tengah daerah yang tandus. Seperti itulah Allah menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari alam kubur dengan mudah. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 12. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Ayat 12 dan 13 menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak bisa mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia, dan bersyukur kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ayat
ayat tersebut menjelaskan tentang tiada yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, dan rezeki itu mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang bersyukur dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad.